Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Ibu Siti. Oh, silakan masuk. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana kabar Pak Asep? Sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bagaimana kabar Ibu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Asep. Maaf Pak Asep, begini. Kalau boleh, saya mau minta waktunya pada Pak Asep. Sebentar saja. Kira-kira keberatan apa tidak ya Pak Asep ya? Oh, boleh saja Ibu, saya tidak keberatan. Kebetulan hari ini saya juga sedang tidak sibuk. Ya, baiklah Pak Asep. Jadi begini. Saya butuh teman untuk berdiskusi tentang kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Pada jam akhir pelajaran, anak-anak selalu tampak lelah dan kurang bersemangat, sehingga suasana kelas itu menjadi tidak menyenangkan dan anak-anak itu menjadi bosan. Oh, begitu. Sebelum kita berdiskusi nih, apa yang Bu Siti kehendaki dari diskusi kita nantinya? Gini Pak, saya berharap kegiatan nanti itu dari awal pembelajaran sampai akhir itu kegiatannya menjadi sangat menyenangkan dan saya menginginkan anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajar begitu Pak Asep. Boleh diceritakan Bu, situasi ketika pada saat jam akhir kegiatan belajar mengajar di kelas Ibu Siti seperti apa? Begini, selama ini saya rasa itu belum aktif kegiatan belajar mengajar pada jam akhir pelajaran, Pak. Anak-anak itu seperti tampak lelah dan kurang bersemangat, sehingga suasana kelas itu menjadi tidak menyenangkan, dan anak-anak itu menjadi seperti bosan begitu mereka. Oh, begitu. Bu Siti sudah berusaha menasihati anak-anak agar bersemangat dan aktif masuk kelas belum? Ya sudah, Pak. Nih Pak Asep, saya sudah menasehati, terus ketika saya menasehati itu, mereka terdiam dan mendengarkan. Tapi anak-anak itu tetap tampak lelah dan kurang bersemangat, sehingga kurang aktif di kelas. Memang ada sih beberapa anak yang berhasil saya nasihati, tapi sebagian besar dari anak-anak di kelas itu tampak kurang bersemangat seperti buru-buru ingin keluar dari kelas dan mengerjakan sesuatu juga seperti sudah jenuh begitu, sehingga anak-anak yang sudah termotivasi ini akan terpengaruh dengan adanya sifat anak yang kurang menyenangkan. Begitu, Pak. Oh, apa yang membuat anak-anak di kelas Bu Siti kurang aktif? Menurut saya, mungkin yang membuat anak-anak kurang aktif, di samping anak-anak itu sudah lelah dan bosan, mungkin ya ini Pak, di kelas ada kemungkinan itu media pembelajaran yang saya gunakan ini kurang menarik minat anak, atau motivasi yang saya berikan itu kurang membuat anak tergerak aktif, sehingga anak-anak itu lebih cepat bosan, Pak. Memang sih sebagian besar anak-anak di kelas saya itu memang lebih suka belajar kelompok, Pak. Mereka itu lebih suka berkolaborasi daripada belajar secara mandiri. Oh, jadi begitu. Kira-kira media pembelajaran yang bagaimana yang menarik menurut siswa Ibu? Menurut saya sih media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, praktis, luwes, mudah dipahami, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan juga sesuai dengan karakter murid, Pak Kasep.
Bagus sekali itu Bu Siti, luar biasa. Lalu motivasi apa yang akan Bu Siti berikan supaya anak-anak di kelas itu jadi lebih bersemangat? Begini Pak, motivasi yang akan saya berikan dengan memilih metode belajar yang tepat, memaksimalkan fasilitas pembelajaran, terus memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan persaingan yang positif dalam belajar. Oh, begitu nggih, Bu. Lalu, strategi atau metode apa yang akan Bu Siti gunakan dalam pembelajaran di kelas nantinya? Kalau metode pembelajaran yang mendorong siswa itu untuk aktif menerapkan cara berpikir yang kritis dan terampil. Lalu menyelesaikan masalah dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. Saya juga akan coba untuk menggunakan seperti model project based learning dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, jadi seperti itu. Kemudian apa yang akan Bu Siti lakukan ke depannya supaya kegiatan belajar mengajar pada jam akhir pelajaran anak-anak selalu bersemangat dan aktif? Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, Pak Kasep, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan media pembelajaran yang interaktif, memberikan motivasi pembelajaran yang sesuai, dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar anak. Serta saya juga ingin melakukan ice breaking di sela-sela pembelajarannya, Pak Kasep. Bagus itu Bu Siti, sangat bagus. Lalu, apalagi nih yang membuat Bu Siti merasa tidak nyaman? Saya pikir saya juga perlu berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya untuk memudahkan aksi saya bisa bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman dengan rekan-rekan guru yang lain. Kiranya seperti itu, Pak Kasep. Oh, jadi begitu. Oke, setelah Bu Siti mengetahui beberapa permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bu Siti mengatasinya? Baik, Pak Kasep. Rencananya saya akan menemui kepala sekolah dulu untuk berkoordinasi serta rekan guru yang lain untuk bekerja sama, serta meminta informasi dari wali murid mengenai kegiatan anak-anak jika di rumah. Nah, yang kemudian saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Oh, rencana yang bagus itu Bu Siti. Bu Siti ternyata idenya luar biasa. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Untuk kegiatan belajar mengajar selanjutnya, tentunya langkah pertama yang akan saya lakukan dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menambah media pembelajaran yang interaktif, menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid juga, dan melakukan berbagai ice breaking supaya anak-anak lebih bersemangat dan lebih aktif lagi. Baik, Ibu Siti. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu akan menambah media pembelajaran yang interaktif, memberikan motivasi, dan melakukan ice breaking tentunya akan menambah semangat anak-anak lebih aktif lagi.
Kira-kira nih rencana tersebut akan Ibu Siti mulai kapan? Tentunya saya inginnya ya secepatnya, Pak. Karena saya berencana ini pada awal tahun ajaran baru ini. Saya sudah tidak sabar untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelas saya, Pak. Saya ingin buru-buru mengetahui hasilnya supaya anak-anak ini lebih bersemangat dan lebih aktif di kelas. Bagus Ibu Siti, lebih cepat lebih baik nggih. Lalu, bagaimana Bu Siti mengetahui keberhasilan dari rencana yang Bu Siti terapkan itu? Dengan melihat perubahan yang lebih baik dari murid-murid saya di kelas yang sesuai dengan tujuan yang saya harapkan tentunya. Apabila ada gangguan yang muncul, bagaimana cara mengantisipasinya? Saya akan coba merefleksinya, Pak. Terus saya juga akan memperbaiki lagi langkah yang kurang sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Dengan refleksi itu akan mendorong saya untuk berlatih berpikir kritis. Saya juga dapat mengupayakan berbagai solusi. Nah, solusi kreatif untuk mengatasi hambatan dan menemukan cara-cara inovatif untuk memperbaiki keterampilan mengajar saya. Nah, iya ya, bagus itu Bu. Kemudian apa komitmen Ibu dengan rencana penyelesaian permasalahan Ibu ini yang nantinya akan Ibu terapkan? Iya Pak, tentunya saya akan melakukan secara terus-menerus dan konsisten sampai terlihat perubahan yang terjadi pada diri anak-anak sesuai yang saya terapkan. Oh, ya ya. Terus kira-kira siapa saja yang bisa membantu menjaga komitmen Ibu ini? Tentunya ya bukan saya sendiri, tetapi kepala sekolah yang akan terus membantu, terus rekan sejawat juga Pak. Lalu saya juga akan selalu berkoordinasi dengan wali murid. Oh iya Bu, saling berkolaborasi ya untuk hasil yang lebih baik. Berarti kedepannya akan menjaga komitmen terus berjalan dengan baik supaya anak-anak bersemangat dan aktif ya Bu. Dan akan menjaga komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta wali murid. Begitu ya Bu? Benar Pak Asep? Baik Ibu Siti, dari diskusi kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu Siti sekarang? Alhamdulillah, sekarang rasanya sudah lega, Pak, karena sudah dapat berbagi cerita ini dengan Pak Asep dan mendapat solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya. Alhamdulillah Bu Siti, saya juga merasa diskusi ini sangat luar biasa ya. Dan saya harap Ibu Siti bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan penuh semangat ya Bu. Ya, Pak, insya Allah saya akan terus bersemangat ini untuk membimbing murid-murid saya ke arah yang lebih baik lagi nih, Pak Asep. Amin, amin. Baik Bu Siti, kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu diskusikan? Saya rasa sudah cukup ya Pak Asep untuk masalah saya ini. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu dan semuanya untuk saya hari ini. Semoga kita nanti bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak Asep. Amin, ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Siti, semoga bermanfaat ya Bu. Ya Pak Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.